Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kalian bertemu kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti keperwiraan. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh keperwiraan Rasulullah dalam perang. Baiklah anak-anak, mari kita masuk pada pelajaran pertama, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwasanya pada tujuan pembelajaran pertama, kalian akan dapat mengetahui arti dari penjelasan keperwiraan. Baik, sikap perwira dan kesatria sejati patut dimiliki setiap anak Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Para pejuang dan pahlawan kita dengan gagah perwira telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka mencontoh keperwiraan Rasulullah SAW dalam mempertahankan negara dari serangan musuh. Kali ini anak-anak akan mempelajari keperwiraan Rasulullah dalam mempertahankan kota Madinah. Apa sih arti keperwiraan? Perwira berarti berani atau pahlawan. Berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran, membela bangsa dan negara. Keperwiraan berarti keberanian atau kepahlawanan. Sikap perwira sangat dibutuhkan untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan upaya yang sungguh-sungguh, Rasulullah berhasil membina masyarakat Madinah. Kehidupan masyarakat Madinah semakin baik. Madinah menjadi kota yang maju. Kaum kafir Quraisy merasa khawatir dan tak ingin Madinah semakin berkembang. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan ke kota Madinah. Menghadapi rencana itu, Rasulullah segera menyiapkan pasukan yang gagah berani. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dapat menghalau serangan musuh dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Rasulullah telah menunjukkan contoh keperwiraannya dalam membela negara. Bagaimana keperwiraan Rasulullah dalam perang itu? Kalian bisa menyimak. Pertama, keperwiraan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pasukan Rasulullah menghadapi musuh dengan gagah berani. Mereka tidak gentar meskipun jumlah mereka 1 berbanding 3. Dalam pengertian, pasukan musuh lebih banyak dari pasukan kaum muslimin. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa perang tersebut disebut perang Badar? Nanti kalian akan menemukan jawabannya setelah menyimak. Perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan 8 Januari 623 Masehi. Perang ini terjadi di desa Badar. Nah, makanya disebut perang Badar. Yaitu sebuah desa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Kemudian timbul pertanyaan lagi mungkin, berapa kekuatan pasukan muslim? Nah, kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang, sedangkan kafir Quraisy berjumlah 1.000 orang yang memiliki persenjataan lengkap. Sementara itu kaum muslimin dengan senjata seadanya. Bagaimana strategi Rasulullah dalam perang itu? Strategi Rasulullah dalam perang Badar adalah dengan menguasai penampungan air. Penampungan air itu sangat dibutuhkan kedua belah pihak. Seorang kafir Quraisy
bernama Aswad bin As'ad ingin menghancurkan kolam penampungan air itu. Usaha Aswad dapat digagalkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan Aswad pun tewas. Bagaimana kaum muslimin memenangi perang itu? Bermula dari perang tanding berubah menjadi perang massal. Dalam perang tanding pihak Quraisy diwakili 3 orang, yaitu Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Ubaidah bin Haris, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika orang Quraisy mati terbunuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tanding itu. Setelah itu terjadi perang terbuka. Kedua pasukan saling menyerang, sebanyak 14 orang sahabat tewas sebagai syuhada. Sedangkan kubu kafir Quraisy mati terbunuh sebanyak 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan oleh pasukan muslim. Abu Jahal salah satu orang yang terbunuh dalam perang itu setelah dikalahkan oleh Mu'adz bin Amr. Allah Subhanahu wa taala telah menolong kaum muslimin. Secara nalar pasukan muslim tidak mungkin menang. Kekuatan mereka tidak imbang. Namun dengan imannya yang kuat dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil memenangkan perang ini. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijrah, bertepatan dengan bulan Januari tahun 625 Masehi. Peperangan ini terjadi di Gunung Uhud, sebuah gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Oleh karena itu, peperangan ini dinamakan Perang Uhud. Perang ini terjadi karena kaum Quraisy ingin membalas kekalahan di perang Badar sebelumnya. Berapa kekuatan pasukan muslim? Kaum muslimin berkekuatan 700 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berkekuatan 3.000 orang. Semula Rasulullah menyiapkan 1.000 orang tentara. Ketika tiba di Asy-Syaut, 300 orang kembali ke Madinah dengan dipimpin oleh seorang bernama Abdullah bin Ubay. Namun demikian, pasukan Islam tidak terpengaruh, mereka tetap bersemangat. Bagaimana strategi Rasulullah dalam perang Uhud? Rasulullah menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Mereka diberi tugas untuk bersiap siaga di atas puncak gunung Uhud. Mereka dipesan untuk tidak meninggalkan tempat masing-masing apapun yang terjadi sampai perang terakhir. Di sayap kanan, pasukan muslim dipimpin oleh Mundir bin Amr, dan di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. Sedangkan di barisan depan dipimpin oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Siapa panglima dalam perang Uhud? Dalam peperangan ini umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang didampingi istrinya yang bernama Hindun. Dia adalah seorang penyair yang mempunyai suara yang bagus untuk memberi semangat dan menghibur pasukannya. Bagaimana kejadian perang itu? Siapa yang memenangkan peperangan? Semula pasukan muslim berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Mereka dibuat kocar-kacir, lari tunggang langgang meninggalkan arena perang. Pasukan muslim mengira musuh telah kalah, sehingga pasukan pemanah yang di atas gunung turun untuk mendapatkan harta rampasan yang berserakan di bawah. Mereka merupakan pesan Rasulullah SAW. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih posisi. Khalid menyerang pasukan Islam. Banyak pasukan Islam yang tewas karena tidak disiplin dan tidak mempedulikan perintah Rasulullah. Pasukan muslim nyaris mengalami kekalahan, bahkan Rasulullah pun sempat terluka.
Kafir Quraisy berhasil mematahkan semangat pasukan Islam dengan meneriakkan kalau Rasulullah sudah terbunuh. Dalam posisi seperti itu, Rasulullah segera menarik mundur pasukannya ke atas bukit. Pasukan kafir Quraisy tidak dapat mengejar mereka. Dalam perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Hamzah dan Mus'ab bin Umair beserta 70 orang pasukan gugur sebagai syuhada. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq. Khandaq artinya parit. Disebut perang Khandaq karena di dalam perang ini pasukan muslim menggunakan parit untuk menghadang musuh. Perang Khandaq disebut juga perang Ahzab karena kafir Quraisy menyertakan berbagai golongan dan suku. Pasukan kafir Quraisy berusaha menyeberangi parit. Ikrimah berusaha menyerobot tetapi dapat digagalkan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka mengepung kota Makkah selama hampir 1 bulan. Melihat keadaan seperti itu, Nu'aim bin Mas'ud minta izin kepada Rasulullah untuk menggunakan taktik memecah belah pasukan musuh. Dalam situasi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan badai dengan hujan deras dan udara yang sangat dingin. Pertahanan kafir Quraisy porak-poranda. Mereka berlarian meninggalkan kota Madinah. Rasulullah membiarkan mereka pergi. Akhirnya pasukan Islam memperoleh kemenangan tanpa harus berhadapan langsung dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Telah memenuhi janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan pasukan Ahzab dengan kekuasaan. Nah, anak-anak, itulah ringkasan materi tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari keperwiraan Nabi Muhammad SAW tersebut. Insya Allah anak-anak, pada kesempatan yang lain kita akan bertemu kembali. Mungkin dicukupkan dulu sekian untuk pelajaran sekali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.